Ya contoh ya, misalnya di tulisan TP ini kan ada tulisan 402567. Nah, teman-teman fokusnya itu di angka 402 aja. Nah, artinya ya 402 poin. Nah, kalau 402 poin ya, kalau pips tadi berarti dibagi 10 ya, berarti sekitar 40 pip guys. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara trading Bitcoin di broker forex HFM ya guys ya. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan coba jelaskan step by step ya, dari awal ya sampai nanti di akhir video ini ya, teman-teman itu udah paham ya bagaimana cara teman-teman itu bisa mulai trading Bitcoin di broker HFM ini. Nah, jadi saat ini saya sudah berada di halaman client area ya dari akun HFM saya. Jadi di sini saya sudah memiliki akun ya di broker HFM. Jadi saya nggak akan praktek lagi ya bagaimana cara daftar akunnya. Nah, tapi ya buat teman-teman yang memang belum punya akun di broker HFM ya, kalian bisa daftar aja di broker HFM menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini. Di situ juga udah saya cantumkan video pendaftarannya lengkap ya, dari awal sampai akun kalian terverifikasi ya. Jadi pastikan kalau teman-teman belum punya akun, kalian buat akun aja dulu ya. Dan kalau teman-teman udah punya akun, silahkan teman-teman login ke akun HFM kalian. Oke? Nah, jadi di sini saya sudah login ya ke akun HFM saya. Nah, langkah selanjutnya ya yang harus teman-teman lakukan setelah login ke akun HFM kalian adalah kalian harus deposit ya ke akun trading kalian. Nah, jadi di sini saya loginnya menggunakan websitenya ya, website broker HFM-nya, dan teman-teman bisa lihat di bagian sini saya memiliki 4 jenis akun trading ya. Yang pertama yaitu ada akun Zero MT4 ya, ada akun HFM Premium ya, ada akun HFM Pro, dan juga ada akun HFM Zero. Nah, di sini ya saya akan mencontohkan untuk trading Bitcoin ini menggunakan akun HFM Pro saya ya. Jadi kalau kita klik, nah, di sini saya ada saldo sekitar 1975 USD ya, dan walaupun saya ada saldo ya, kita akan contohkan sekilas aja ya di sini guys ya, bagaimana sih cara deposit di broker HFM ini. Nah, caranya ya, teman-teman bisa langsung klik aja di bagian salah satu akun tradingnya ini, atau ya teman-teman juga bisa klik di bagian menu garis 3 yang ada di pojok kanan atas. Nah, kemudian teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman ini, lalu kalian tinggal pilih menu deposit. Nah, setelah itu teman-teman nanti diarahkan ke halaman ini ya. Nah, di bagian deposit ke-nya ini kalian pilih dulu akun apa yang ingin kalian depositkan ya. Kalau misalnya teman-teman punya beberapa akun trading, nah kalian pilih dulu ya akun apa. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman cuma punya satu akun, ya berarti kalian tinggal pilih aja akun itu, oke? Nah, setelah udah kita pilih ya, di bagian bawahnya sini itu ada beberapa metode pembayaran yang disediakan oleh broker HFM ya. Yang pertama itu ada transfer bank. Nah, transfer bank itu teman-teman bisa transfer lewat BCA transfer ya, online bank transfer atau QRIS ya. Kemudian bisa juga lewat kripto. Nah, ini kripto udah mulai banyak ya yang menggunakan ya. Jadi karena udah mulai beririsan gitu ya antara trader kripto dengan trader forex, akhirnya trader forex ini rata-rata depositnya pakai kripto ya. Jadi ini udah mulai teredukasi lah ya orang-orang. Nah, kemudian kalau kita klik semua, nah maka ini gabungannya ya. Jadi bisa transfer lewat bank, bisa juga transfer lewat kripto. Nah, kalau transfer lewat bank ini memang khusus untuk bank-bank Indonesia ya. Jadi website yang kita gunakan ini itu memang website HFM untuk orang Indonesia. Jadinya ya semua fitur transfer bank ini bisa kita gunakan ya. Mau BCA transfer, mau online bank transfer, mau QRIS bisa ya. Nah, tapi yang paling rekomendasi ya, yang paling gampang ya tentu teman-teman bisa transfer lewat QRIS. Nah, caranya kita tinggal klik aja menu QRIS. Kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya. Nah, kita tinggal pilih aja berapa nominal yang ingin kita transfer ya. Di sini itu ada tulisannya ya, minimumnya itu adalah Rp100.000 dan maksimumnya itu 10 juta ya. Jadi kalau pakai QRIS memang maksimumnya itu terbatas ya. Beda kalau misalnya kita menggunakan metode lain ya. Kalau kripto itu lebih besar ya. Kalau misalnya online bank transfer, kalau kita klik, nah, kalau online bank transfer itu maksimumnya adalah 50 juta guys ya. Jadi lebih besar lagi. Coba kita klik lagi yang lain ya. Kalau kita klik di bagian menu crypto payment option A ya.
Nah, di sini lebih gede lagi nih ya. Kalau option A itu maksimumnya adalah 30.000 dolar. Nah, 30.000 dolar dikali kurs Indonesia 16 ribuan, sekarang berarti sekitar hampir 500 juta ya. Kalau teman-teman deposit menggunakan kripto ya. Jadi masing-masing metode itu beda-beda guys ya, maksimum depositnya. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja dengan deposit kalian. Nah, di sini sebagai contoh aja ya, kita depositnya itu menggunakan QRIS. Nah, kita klik aja QRIS ya. Nah, lalu kalian masukin aja nominalnya ya. Minimum kan 100.000, misal teman-teman depositnya itu 500.000 rupiah. Nah, maka ya itu langsung ada convertnya tuh ya. Jadi nanti saldo kita itu akan dikonvert menjadi 30 USD. Nah, kalau udah kita tinggal klik deposit. Nah, kemudian nanti akan muncul QRIS seperti biasa ya. Ini tinggal kalian screenshot ya. Nah, kemudian kalian bisa gunakan QRIS apapun ya. Misalnya kayak QRIS BCA, QRIS Mandiri, ya QRIS bank-bank besar bisa semua ya guys ya. QRIS Dana juga bisa ya. Kalau e-wallet setahu saya itu baru Dana doang ya, tapi kalau untuk bank-bank lain itu bisa ya, Bank Syariah Indonesia ya, kemudian Bank BNI ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan QRIS bank-bank tersebut. Oke. Jadi kalian tinggal upload aja ya QR code-nya ini ke QRIS kalian. Nah, nanti kalian tinggal melanjutkan pembayarannya. Oke. Ini saya contohkan menggunakan Bank Mandiri ya. Nah, saat ini saya sudah berada di akun Mandiri saya. Kemudian kita tinggal klik aja QRIS. Kemudian kita upload ya foto yang udah kita screenshot tadi. Nah, begitu udah kita upload ya, kita langsung diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini untuk nominal transaksinya itu udah terisi secara otomatis ya, sebesar 500.000. Kita tinggal lanjutkan pembayarannya aja. Oke. Setelah kita udah deposit ya, kita udah transfer, selanjutnya kita bisa kembali. Nah, setelah kita kembali ya, nanti biasanya saldonya itu akan langsung masuk ke akun trading kita ini guys ya. Jadi proses masuknya itu instan. Begitu kita deposit, maka nanti saldonya akan langsung masuk ke akun tradingnya. Nah, oke, itu adalah step yang kedua ya. Setelah teman-teman udah daftar akun ya, kalau misalnya teman-teman belum punya akun, nah kalian deposit dulu ke akun trading kalian ini. Nah, setelah teman-teman sudah berhasil deposit, langkah ketiga adalah teman-teman harus menghubungkan akun trading ini ke platform MetaTrader ya. Nah, jadi di sini karena kita contohkan menggunakan akun HFM Pro ini ya. Di sini ada tulisannya ya HFM/MT5. Nah, artinya akun ini itu hanya bisa kita hubungkan dengan platform MetaTrader 5. Nah, beda ceritanya kalau di akun kalian di sini tulisannya itu MT4, nah artinya itu hanya akan bisa dihubungkan dengan platform MetaTrader 4 saja. Oke, dapat perbedaannya ya. Nah, jadi di sini langkah selanjutnya adalah kalian tinggal download dulu aplikasinya. Oke, saya akan download dulu aplikasi MetaTrader 5-nya. Nah, bentuk aplikasinya itu seperti ini guys ya. Jadi teman-teman bisa langsung buka aja Play Store ataupun App Store. Kemudian kalian tinggal download aja MetaTrader 5-nya ya. Nah, kalau udah kalian download, kalian tinggal buka aja aplikasi MetaTrader 5-nya ini. Nah, setelah teman-teman udah buka ya, maka nanti tampilannya itu seperti ini guys ya. Nah, di sini ya, ini merupakan tampilan MetaTrader 5 yang menggunakan HP iPhone ya. Jadi mungkin tampilannya itu akan sedikit berbeda dengan teman-teman yang menggunakan Android. Nah, tapi kalian jangan khawatir. Di video kali ini kita akan bahas dua versi langsung ya. Pertama, saya akan contohkan hubungkan dengan tampilan iPhone ini. Yang kedua, nanti saya akan jelaskan yang versi Androidnya. Nah, kita mulai dulu dengan tampilan iPhone ya. Nah, jadi kalau tampilan iPhone nanti tampilannya itu seperti ini. Teman-teman bisa klik di bagian menu pengaturan. Nah, kemudian ya teman-teman nanti diarahkan ke halaman ini, kalian klik di bagian menu akun baru ya. Nah, selanjutnya kalian diminta untuk masukkan perusahaan atau nama server ya. Jadi silahkan teman-teman buka email kalian ya. Kalian setelah daftar akun di broker HFM, nah biasanya teman-teman nanti akan dikirimkan email login ya, email login ke MetaTrader ya. Atau kalau nggak mau repot ya, sebenarnya di halaman client area kalian juga ada nih ya info detailnya. Jadi untuk cara melihat detail akun kita itu ya, kita klik dulu di bagian akun trading kita. Lalu kita klik di bagian menu kayak simbol pengaturan ini ya. Kemudian kita klik menu account details. Nah, di sini juga ada nih ya sebenarnya infonya ya. Di sini ada info akun tradingnya, ada servernya. Nah, yang nggak ada itu passwordnya. Nah, passwordnya ketika teman-teman awal mendaftar akun di broker HFM, nah passwordnya itu teman-teman yang buat sendiri ya. Jadi passwordnya itu hanya kalian yang tahu ya apa passwordnya, karena kalian yang buat sendiri ya. Nah, jadi
langkah selanjutnya adalah kita salin dulu nih ya servernya ya. Kita salin dulu server yang ini nih ya, yang AF Market Global Lab 3 ini. Kemudian kita paste di aplikasi MetaTrader 5-nya ya. Kita paste di sini. Nah, maka nanti akan langsung terbuka servernya. Kita klik aja. Nah, lalu ya di bagian masukkan login. Nah, kita kembali lagi ke website HFM tadi ya. Nah, untuk nomor loginnya itu yang akun trading ini guys, yang 870086271. Nah, ini ya, ini kita salin. Lalu kita paste di bagian masukkan login ini ya. Kemudian di bagian masukkan kata kunci seperti yang saya bilang tadi ya, passwordnya kalian yang buat sendiri, jadi hanya kalian yang tahu apa passwordnya. Oke, kalian tinggal masukin aja passwordnya. Nah, kalau udah kita tinggal klik selesai. Nah, setelah kita udah klik selesai ya, maka kita akan langsung masuk ke akun HFM kita ya. Di sini itu udah ada nomor akun trading kita tadi ya, udah ada servernya, udah ada nama kita. Dan kalau kita klik di bagian menu trade ya, di sini juga udah ada saldo tradingnya guys ya. Dan saldo tradingnya ini sesuai dengan akun trading kita tadi ya. Di sini ada saldo 1975,65 ya, sampai koma-komanya itu sesuai ya dengan yang ada di akun MetaTrader 5 kita. Nah, kalau saldonya udah muncul seperti ini ya, itu artinya kita sudah berhasil menghubungkan akun kita ke platform MT5-nya. Oke, ini adalah tampilan yang iPhone. Nah, sedangkan ya untuk tampilan yang Android-nya itu seperti ini guys ya. Jadi setelah teman-teman udah diarahkan ke tampilan ini ya, kalian bisa coba klik di bagian menu garis 3 yang ada di pojok kiri atas ya. Kemudian nanti teman-teman itu akan muncul pop-up seperti ini. Kalian tinggal klik di bagian menu mengelola akun. Kemudian teman-teman diarahkan ke halaman ini ya. Jadi nanti teman-teman klik di bagian menu simbol plus ini ya. Nah, selanjutnya kalian diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini kalian tinggal cari broker guys ya. Cari brokernya itu yang server tadi tuh. Kalian masukkan yang ini nih, yang server HF Market Global ini ya. Kalian salin, lalu kalian masukin di cari broker ini. Nah, setelah kalian udah masukin servernya, nah di bagian login, ya di bagian login ini kalian masukin yang akun trading tadi itu ya, yang 8 angka tadi. Kemudian di bagian kata kuncinya kalian masukin password yang udah kalian buat. Nah, kalau udah nanti kalian tinggal klik login dan otomatis akan terhubung dengan akun kalian. Oke, jelas ya? Yang iPhone udah jelas, yang Android udah jelas. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan bagaimana sih cara trading Bitcoinnya. Oke, di sini saya akan menggunakan tampilan iOS ya, karena memang di sini HP-nya iOS ya guys ya, ataupun iPhone. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya kita bisa coba klik di bagian menu quotes ya. Nah, ini merupakan menu quotes dari broker HFM-nya ya. Dan untuk trading Bitcoin ya, kita harus menambahkan dulu pair Bitcoin-nya. Di sini itu tidak ada pair-nya ya. Ini pair bawaan dari broker HFM-nya. Nah, untuk menambahkan pair-nya kita bisa klik di bagian masukkan simbol untuk pencarian. Nah, kemudian kita ketik aja BTC USD. Nah, tulisannya itu seperti ini. Teman-teman tinggal klik aja di bulatan ini ya, sekali aja. Lalu kita klik grafik ya. Nah, setelah udah kita klik grafik, kita balik lagi ke menu quotes. Nah, begitu kita udah klik menu quotes, di bagian paling bawah ini udah langsung muncul pair BTC USD-nya ya. Dan kalau seperti ini tampilannya itu agak membingungkan ya, karena masih banyak pair-pair lainnya. Nah, karena kita fokus di pair BTC USD aja, ini kita hapus aja ya pair-pair yang lain ya. Jadi kita klik dulu di bagian menu simbol pensil yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini kita hapus-hapusin aja dulu ya pair-pair yang lain supaya kita bisa fokus untuk trading di BTC USD-nya. Ini saya hapus dulu. Nah, oke, sekarang tinggal pair BTC USD aja ya. Sekarang kita udah bisa fokus untuk trading menggunakan pair BTC USD ini. Nah, kemudian ya di bagian sini ya, di bagian tulisan 18.000 ini ada tulisan 18.000. Nah, apa sih Bang maksudnya? Nah, 18.000 ini adalah spread guys ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, spread itu adalah biaya trading yang diambil oleh si broker ya dari kita dengan selisih harga ya. Jadi 18.000 ataupun 19.000 ini itu sebenarnya satuannya paling simpelnya adalah 0,3 angkanya ini kita hapus aja ya. Jadi satuannya itu adalah 18 poin ya, ataupun 19 poin. Nah, cara aplikasinya gimana Bang? Nah, 18 poin itu ya, kalau misalnya kita jadikan ke pips ya, karena kan biasanya kita menggunakan pips ya kalau misalnya kita trading. Nah, 18 poin itu kalau dijadikan ke pips itu sekitar 1,8 pips ya. Ingat ya.
Jadi kalau dalam poin itu 18, nah kalau dalam pips itu adalah 1,8 pips. Nah, kemudian kalau kita klik sekali ya. Nah, nanti spread ini nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi ya. Kita jelaskan dulu pelan-pelan ini supaya teman-teman paham. Nah, kemudian kalau kita klik di bagian per BTC USD-nya ya. Kemudian di sini itu nanti akan muncul beberapa menu ya, ada menu trade, menu grafik ya, menu detail dan menu statistik. Nah, kalau kita klik di bagian menu grafik ya. Nah, maka di sini itu akan dimunculkan grafik BTC USD-nya ya. Jadi grafik ini kayak halaman chartingnya ya guys ya, halaman dimana teman-teman bisa menganalisa terlebih dahulu secara teknikal ya bagaimana pergerakan BTC saat ini ya. Kita bisa melihat berdasarkan time frame-nya juga ya. Saat ini kita menggunakan H1 dan kalau kita klik ya, di sini ada beberapa pilihan time frame ya, ada H4 ya, ada D1, ada W1 ya. Jadi bisa kalian gunakan time frame yang paling sesuai dengan kalian ya. Misal teman-teman itu scalpingan. Nah, kalau scalpingan biasanya menggunakan time frame M15 ya kalau saya. Nah, kemudian nanti tampilannya itu seperti ini. Nah, langkah selanjutnya ya, di bagian pojok kanan atas ini itu ada simbol kayak simbol dompet gitu ya. Bukan dompet ya, kayak simbol open posisi lah ya namanya ya. Jadi kalau kita klik simbolnya, nah maka di sini itu nanti akan muncul lambang sell dan lambang buy-nya ya. Jadi kalau udah ada lambang sell dan lambang buy-nya ini ya, teman-teman itu sebenarnya udah bisa langsung open posisi ya. Nih sebagai contoh ya, saya akan coba open posisi ya. Kita patokannya itu di M15 ini aja dan kita akan coba untuk ambil posisi buy ya. Kita klik buy dan di tengahnya ini itu ada tulisan 0,01 ya. 0,01 itu adalah lotnya guys ya. Nah, lot ini ya itu sangat berperan penting terhadap modal kalian ya. Jadi semakin banyak modal kalian ya, maka lot yang kalian buka itu bisa semakin besar ya. Dan semakin kecil modal kalian, maka semakin kecil pula lot yang bisa kalian gunakan ya. Tapi tentu ini belum digabungkan dengan leverage ya. Kalau misalnya teman-teman gabungkan dengan leverage ya, maka ini akan berubah lagi ya. Dengan modal kecil, teman-teman bisa membuka lot besar menggunakan leverage yang besar juga. Contoh misalnya ada leverage 1 banding 3000. Nah, artinya kalau 1 banding 3000, modal kita itu dikali 3000 guys ya. Misal modal kita tadi sekitar 1975 dolar ya, ataupun kita genapin aja 2000 dolar. Nah, kalau kita menggunakan leverage banding 3000, artinya 2000 dikali 3000, modal kita itu seakan-akan kita punya 6 juta dolar guys ya. Sedangkan syaratnya ketika teman-teman itu ingin membuka satu lot ya, nah itu kan biasanya nilai kontraknya adalah 100.000 USD. Nah, dengan modal 6 juta ya, dengan modal 6 juta dolar tadi, kita bisa membuka maksimal 60 lot guys ya. Oke, jelas ya. Kalau kita menggunakan leverage yang besar, maka lot yang bisa kita buka juga akan semakin besar ya. Tapi kalau kita menggunakan leverage yang kecil ya, berarti lot yang kita buka juga akan semakin kecil. Nah, itu aja itu ya, faktor penentu leverage-nya. Nah, selanjutnya di sini saya coba jelaskan dulu perbedaan masing-masing lot ya. Jadi kalau misalnya kita buy menggunakan 0,01 ya, ini coba kita klik sekali buy. Nah, maka di sini udah langsung muncul buy sebesar 0,01 ya. Dan kalau kita klik menu trade, nah di sini ya, posisi kita itu langsung minus sekitar 0,18 dolar. Nah, kok bisa bang? Nah, jawabannya ada di bagian menu quotes tadi ya, di bagian menu quotes ini. Nah, kenapa kita bisa langsung minus 0,18 dolar? Ya, karena ada yang namanya spread ini. Jadi, selama ada spread ini ya, ketika kita open posisi, kita pasti akan langsung minus ya. Karena spread itu adalah perbedaan harga tadi ya dari si brokernya ya. Itulah yang dimaksud dengan spread. Makanya setiap kali open posisi ya, teman-teman itu langsung merah ya, karena ada spread ini. Nah, cara mengakalinya gimana bang? Ada caranya sebenarnya ya. Teman-teman bisa menggunakan akun zero ya namanya ya. Akun zero itu kalau kalian trading itu spreadnya cukup murah ya. Bahkan kadang-kadang di beberapa pair spreadnya itu 0. Nah, artinya kalau spreadnya itu 0, di sini tulisannya itu 0 ya. Nah, begitu kalian open posisi ya, posisi kalian itu bisa langsung biru guys ya. Nah, itu enaknya kalau pakai akun zero. Nah, tapi kekurangannya adalah
ya setiap kalian close posisi nanti akan dikenakan biaya trading tambahan. Ya, biaya trading tambahannya itu bervariasi ya, mulai dari $7 per lot sampai $16 per lot. Ya, itu hitungannya lot ya guys ya. Jadi kalau kalian pakai akun zero ya semakin besar lotnya maka semakin besar biayanya. Ya, tapi kalau cuman kalian open 0,01 lot ya biayanya cuman sekitar $0,07 doang. Ya murah ya guys ya. Oke, itu dia ya penjelasan mengenai spreadnya ya. Dan kalau kita open 0,01 ya seperti ini, satu pipsnya itu senilai dengan $0,1 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman open 0,01 lot ya, kalian minus 1 pips, nah berarti kalian minusnya itu sekitar $0,1. Nah, kemudian kalau kalian profit 1 pip, ya berarti kalian profitnya itu sekitar $0,1 juga. Ya, tinggal kalian kali aja tuh ya. Berarti kalau 10 pip berarti $1. Kalau 100 pip ya berarti $10. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya kita klik lagi di bagian menu grafik. Nah, selanjutnya gimana sih Bang cara kita melihat keuntungan ataupun kerugian kita nantinya? Nah, kita bisa menggunakan TP dan SL guys ya. Jadi di sini kita udah open posisi nih ya di akun Bitcoin kita. Nah, kalau kita pengen pasang TP dan SL-nya, kita tinggal klik aja sekali ya di pair ini. Nah, maka nanti akan muncul tulisan SLTP-nya. Nah, kita tinggal klik dulu SL-nya ya. Misal kita klik dulu SL. Nah, kita pengen pasang SL-nya itu di mana nih ya? Misalnya kita pengen pasang di 10 pips ya. Jadi kalau 10 pips, nah teman-teman bisa lihat langsung di sini kita akan minus sekitar $1. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau pasangnya itu sekitar 20 pips ya. Nah, misalnya di sini ya 20 pips nih. Nah, maka nanti kalau terkena ya SL kita ini kita akan minus sekitar $2. Nah, untuk TP-nya ya, biasanya saya menggunakan TP 1:2 guys. Jadi kita klik dulu TP-nya. Nah, lalu TP-nya ini kita bisa langsung coba atur aja ya. Nah, TP-nya ini kita perbesar dulu ya. Oke, ini saya atur dulu 1:2. Nah, seperti ini. Nah, jadi ya kalau udah kita atur SL dan TP-nya, nah maka kita tinggal klik aja di bagian menu tombol panah biru ini guys ya. Kalau kita klik, nah kita bisa langsung klik aja ubah. Nah, setelah udah kita ubah, kita di sini sudah berhasil memasang tombol SL dan TP-nya ya. Jadi nanti ketika harganya itu mengenai SL kita, nah maka kita akan minus sekitar $2. Dan ketika harganya itu mengenai TP kita, maka kita akan langsung profit sekitar $4. Dan kalau kita klik menu trade, nah saat ini kita sedang minus sekitar $0,65. Oke, jelas ya? Jadi seperti itu ya perhitungannya. Dan teman-teman untuk perhitungan poinnya itu ya teman-teman fokusnya itu di 3 angka pertama poin ini aja. Ya contoh ya, misalnya di tulisan TP ini kan ada tulisan 402567. Nah, teman-teman fokusnya itu di angka 402 aja. Nah, artinya ya 402 poin. Nah, kalau 402 poin ya, kalau pips tadi berarti dibagi 10 ya, berarti sekitar 40 pip guys. Oke, jelas ya? Jadi kalau kita TP ya, kita TP 40 pips, nah maka kita mendapatkan sekitar $4 ya menggunakan lot 0,01 ini. Nah, sedangkan untuk SL-nya ya, ini kita genapin aja 200 ya, karena kan dia 199. Nah, ini kita genapin aja 200. Nah, kita ambil 3 angkanya aja, 3 angka pertama yaitu 200 poin. Nah, 200 poin kita bagi 10 sama dengan 20 pip. Nah, berarti kalau kita kena SL ya, SL kita adalah 20 pip dan kita akan kehilangan $2. Oke, sampai sini jelas ya. Itu kalau kita menggunakan lot 0,01. Nah, pertanyaannya gini Bang, kalau misalnya saya tambahkan lotnya ya, kita anggap kita mau trading pakai lot 0,1. Nah, perhitungannya gimana? Nah, perhitungannya tinggal kalian tambah aja dolarnya. Anggap aja teman-teman nih trading pakai 0,1 ya. Nah, ketika kalian profit ya dengan poin yang sama yaitu 400 poin ini ya, maka nanti profit kalian itu menjadi $40 ya. Tadi kan 0,01 $4. Nah, kalau kalian pakai 0,1 maka profit kalian $40. Begitu juga dengan SL ya. SL-nya itu nanti akan jadi $20. Nah, kemudian kalau misalnya saya pakai lot 1 Bang ya. Nah, ini jadinya gimana? Nah, kalau kita kena TP ya dengan poin yang sama yaitu 400 poin ini, nah maka kita akan TP di $400 ya. Sedangkan untuk SL-nya itu di $200 ya. Jadi semakin besar lot yang kalian gunakan ya, maka semakin besar juga keuntungan ataupun kerugian yang akan kalian dapatkan ya di trading Bitcoin ini.
Oke, jelas ya bagaimana perhitungan pips ya dan juga poinnya dan juga perhitungan loss dan profitnya. Nah, selanjutnya ya kalau kita kembali lagi ke bagian menu trade. Nah, ini kalau misalnya kita nggak mau nunggu kelamaan nih Bang ya, kita pengen tutup aja posisinya sebelum terkena TP dan SL-nya. Itu gimana caranya Bang? Nah, untuk menutup posisinya ini teman-teman tinggal klik aja di BTC USD-nya ini sekali aja ya. Nah, lalu di sini itu ada tulisan tutup posisi. Nah, teman-teman bisa langsung klik aja tutup posisi. Nah, kemudian kalian klik di bagian tombol tutup yang berwarna oranye ini ya. Nah, kalau kita tutup, nah maka kita sudah berhasil menutup posisi kita. Ya, tadi posisi kita itu minus ya $1 ya guys ya. Nah, untuk melihat riwayat posisi kita tadi ya, kita tinggal klik aja di bagian menu riwayat ya. Nah, ini adalah riwayat posisi kita tadi ya. Jadi kita tadi open 0,01 lot ya. Dan kita minus sekitar $0,95 ya. Jadi kita nggak menunggu terkena TP ataupun SL ya. Karena memang saya hanya menyontohkan saja ya. Dan di sini ya posisi kita itu minus $0,95 ya. Dan kalau tadi teman-teman itu menggunakan akun zero ya yang saya sempat jelaskan tadi, nah maka nanti muncul biaya tradingnya itu di bagian menu komisi ini nih ya. Kalau di akun pro ini kan nggak ada komisinya nih ya, 0 ya. Nah tapi kalau akun zero itu ada komisinya ya. Dan komisinya itu karena kita open 0,01, kalau nggak salah saya itu komisinya sekitar $0,07 ya. Jadi ya biaya trading yang harus kita bayar itu cuman sekitar $0,07 guys. Oke, jelas ya. Saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video bagaimana cara trading Bitcoin kita ya kali ini di broker HFM. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan ya seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.